Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'dhamu an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan insya Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah. Pada kajian-kajian kita yang lalu kita sudah membahas tentang fikih Jumat. Terakhir tanggal 15 Juli kita sudah sampai kepada masalah lagonya kita di dalam Jumatan, termasuk di dalamnya adalah berbicara, bermain tangan atau kerikil, memerintahkan orang lain untuk diam dan seterusnya. Kita sekarang akan membahas lebih lanjut lagi tentang Jumatan kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Inna fi jumu'ati lasa'atan la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalla yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sungguh pada hari Jumat itu ada suatu saat atau waktu jika seorang muslim bertepatan dengan waktu itu sedang berdiri menunaikan sholat lalu memohon sesuatu kepada Allah, Allah akan memberikannya kepada dirinya. Artinya dikabulkan doa kita. Jadi pada waktu Jumat itu ada waktu yang istimewa, dan apabila kita muslimin pada waktu itu pada posisi kita sedang sholat dan kemudian kita minta sesuatu kepada Allah, Allah insya Allah akan mengabulkan permintaan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati dalam hadis ini. Yang pertama, waktunya. Waktunya di sini tidak disebutkan. Artinya pagi, siang, sore. Tetapi di dalam keterangan beberapa hadis nanti kita akan mendapatkan waktunya itu tadi. Lalu yang kemudian, muslimun wa huwa qaimun. Dia dalam keadaan berdiri sedang sholat. Ini kita minta pada waktu sholat, apa sesudah sholat, apa sebelum sholat. Kalau hadisnya kan cuma bicara tentang yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qaimun. Jadi menjumpai orang atau seseorang itu dalam posisi dia sedang berdiri untuk sholat atau menunaikan sholat. Sehingga para ulama memberikan keterangan, para ahli fikih, yang dimaksud dengan berdiri sholat lalu kemudian meminta, bukan kita menambahi bacaan sholat, tetapi justru yang dimaksud adalah pada tempat-tempat tertentu di mana kita boleh meminta, misalnya sebelum sholat, lalu kemudian sesudah sholat, dan pada waktu sujud, terutama sujud yang terakhir.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu 'abdu ila Allah azza wa jalla idza sajada fa aktsaru doa idza dalika. Sedekat-dekatnya hamba Allah dengan Tuhannya yaitu dikala dia sedang sujud. Fa aktsaru doa idza dalika. Fa aktsaru doa artinya perbanyaklah doa. Doa sujud sudah ada. Kita doa lagi, minta apa lagi? Ikhwanul muslimin rahimakumullah, itu lebih jelas bisa kita baca di dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim. Kitab itu membahas tentang lebih detailnya fikih-fikih seperti Jumat ini. Walaupun demikian, banyak di antara kita kaum muslimin justru lengah terhadap waktu sholat ini yang dimaksud sholat. Ini sholatnya bukan sholat Jumat, kita sedang membahas Jumatan, tapi ada waktu di saat itu, waktu yang istimewa. Artinya bukan sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya sudah jelas itu istimewa. Ini ada sholatnya, yaitu yang disebut dengan nawafil. Sholat nawafil atau nafilah, sholat sunnah sebagai tambahan, ya. Dan kita disunahkan untuk melakukan itu. Kita kembali ke sejarah, Nabi melakukan yang seperti itu, sahabat, lalu kemudian tabi'in, tabi'ut. Ada dikisahkan sahabat itu kalau Jumat berburu untuk bisa datang awal, dan dia atau mereka mendirikan sholat. Ada di antara mereka yang bisa sholat sampai 12 rakaat sampai khotib naik mimbar. Lalu kemudian ada di antara mereka cuma sampai kepada 8-6 rakaat. Bahkan yang paling minim adalah 2 rakaat. Semua sholatnya dilakukan 2 rakaat salam. Lalu kita sudah pernah membahas tentang sholat. Apakah sholat sunnah itu harus bergeser? Tidak harus. Kecuali kita tidak menambahkan di dalam sholat itu, misalnya sehabis assalamualaikum terus kita berdiri sholat, itu harus bergeser. Tapi kalau kita sudah mengucapkan sesuatu, ucapan di luar sholat, berbicara, atau katakanlah wiridan, itu tidak usah bergeser, karena antara sholat dengan sholat sudah ada jarak, yaitu wiridan atau tasbih atau apa, atau berkata apalah gitu kepada temannya, misalnya nanti pulangnya bareng lah, itu berarti kita sudah boleh sholat lagi tanpa harus bergeser di tempatnya. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Jadi di dalam masalah sholat tadi, sholat sebelum sholat Jumat, lalu kemudian waktunya berarti antara waktu kurang lebih mendekati katakanlah Jumatan sampai kepada Jumat itu sendiri. Bagaimana kalau kita datangnya setelah adzan? Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Setelah adzan misalnya kita tetap disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi intidhar tidak, sholat mutlak tadi tidak dilakukan karena khotib sudah naik mimbar. Jadi sekali lagi, ini yang dimaksud adalah sholat sebelum adzan Jumat. Kita datang ke masjid katakanlah jam 11. Ini yang jadi masalah, ada beberapa masjid yang memutar qiraah. Maksudnya dari takmir untuk mengingatkan kita kalau hari itu hari Jumat. Ini dulu pernah kami sudah sampaikan teguran, pada waktu kami jadi takmir sudah kami rubah. Jadi menyetelnya lebih gasik lagi, jangan sampai mendekati adzan.
atau mendekati orang datang, sebab mereka datang lebih utama untuk melakukan sholat. Sedangkan sholat itu akbaru dzikir. Akbaru dzikir artinya dzikir yang paling mempeng, yang paling tinggi. Nggak ada dzikir yang lebih tinggi daripada sholat. Sampai-sampai kalau kita membaca Quran saja disuruh melangkan bacaan Quran kita karena ada orang sholat. Padahal mereka datang ke masjid sebelum Jumat mau memburu itu tadi seperti sahabat. Syukur bisa sholat sampai seperti sahabat 12 rakaat sampai 8 rakaat. Enggak ya 4 atau 2. Kita ingin sholat itu tapi suara masjid dengan kiroahnya keras banget. Jadi mohon nanti diperhitungkan ini beberapa hal yang memang kita perlu berbenah karena adanya sunnah. Seperti pernah kami sampaikan juga masalah puji-pujian. Puji-pujian bukan jelek, puji-pujian itu bagus. Memuji kok. Memuji Allah, katakanlah memuji tentang Nabi SAW sebagai utusan Allah, manusia yang mulia dan seterusnya bagus. Cuma sayang letaknya, yang jadi masalah letaknya. Kalau diletakkan di antara adzan, misalnya bukan Jumat ini, di antara adzan, sangat disayangkan sebab ada hadis yang sahih yang kuat, tidak ada waktu yang mustajab kecuali di antara dua adzan itu tadi. Baina adzain, waktu yang mustajab dikatakan Nabi baina adain atau baina sholaten, antara dua adzan atau dua sholat. Yang dimaksud dua sholat, sholat sunnah qobliyah dengan sholat pokoknya misalnya zuhur atau asar, atau sholat maktubahnya dengan sholat ba'diyahnya. Jadi di antara dua sholat atau dua adzan, artinya di antara adzan dan qomat. Itu waktu mustajab sekali untuk minta, untuk berdoa dan melakukan sholat seperti tadi, sholat sunnah rawatib kalau di pada sholat maktubah. Khususnya kalau Jumat yang sedang kita bahas adalah sholat mutlak. Sholat mutlak yaitu sholat sebelum imam datang atau khatib datang, kita melakukan sholat sebanyak mungkin. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, "Tsumma yusalla ma kutiba ala." Kemudian melakukan sholat yang diwajibkan atas dirinya. Artinya berhentinya sholat itu sampai kita melakukan sholat yang diwajibkan. Artinya ya sampai khatib naik. Begitu naik khutbah rampung, biasanya khatib juga menutup dengan kalimat wala dzikrullahi akbar. Artinya tidak ada sesuatu yang diucapkan kecuali sholat. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Bicara tentang sholat mutlak tadi, tempatnya, ini tempatnya. Tempatnya kalau kita datang pertama, yang paling berhak menempati shaf di depan adalah mereka yang datang pertama atau yang lebih awal. Ini zaman Rasulullah sudah ada dan sampai sekarang pun sering terjadi begitu. Ada orang yang membooking tempat sholat. Oleh Nabi dilarang. Saya itu datang lebih awal naruh sejadah supaya jangan ditempatin orang lain, gitu. Karena pada beberapa keterangan Nabi sudah diberitahu shaf yang paling utama adalah di belakang imam, terus kemudian geser ke kanan, terus kemudian ke kiri. Nanti shaf kedua juga di belakang imam, geser ke kanan, artinya urut-urutannya ke kanan dan ke kiri. Maka itu kadang-kadang orang datang menaruh sejadah atau apalah barang supaya cara Jawane aja tinggoni, itu dilarang kita melakukan itu. Kalau mau datang pagi ya silakan datang dan menempati itu, lalu kemudian kita
sholat tadi mutlak atau membaca Al-Quran. Ikhwanul kiram rahimakumullah, di dalam satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza salat ahadukum jumu'atan falyusalla ba'dahu arba'an. Ini melanjutkan tentang sholat-sholat sunnah yang banyak dilakukan di hari Jumat, yaitu sholat ba'diyah Jumat. Kalau tadi dilakukan sebelum Jumat tapi bukan qobliyah, tapi sholat mutlak, menunggu imam sampai rawuh, sampai berdiri. Kemudian ini sholat setelah sholat Jumat selesai. Kita sudah wiridan, sudah berdoa. Kalau urut-urutannya kalau mau mendirikan sholat sunnah, kecuali udzur ya, kita habis assalamualaikum, kita wiridan, bahasa kita wiridan ya. Lalu kemudian setelah itu kita berdoa. Lalu habis berdoa kita mendirikan sholat ba'diyah Jumat. Di beberapa hadis sahih dikatakan bahwa Nabi mendirikan tadi yang pertama arba'ah rakaat, 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Tetapi di dalam hadis yang lain beliau melakukan 2 rakaat. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Annahu kana sallallahu alaihi wasallam yusalla ba'da jumu'ati raka'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat Jumat melakukan sholat sebanyak 2 rakaat. Jadi 2 hadis sahih semua, yang satu mengatakan 4 rakaat, yang satu 2 rakaat. Lalu kemudian ada tambahan lagi dari hadis lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalat jumu'at taqaddama fa shalla raka'atain thumma taqaddama fa shalla. Ini keterangan tentang perbedaan hadis tadi. Yang pertama menyebut 4 rakaat, yang kedua menyebut 2 rakaat. Lalu diperjelas dengan hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika sholat Jumat beliau maju melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat. Artinya maju itu pindah tempat. Lalu kemudian beliau maju lagi melaksanakan sholat 2 rakaat, pindah tempat lagi. Ini oleh para fuqaha menjadi kunci buat kita, karena ada keterangan maju berarti itu dilakukan di masjid. Karena dilakukan di masjid, dia melakukan sholatnya 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Sedangkan yang tadi dikatakan Nabi melakukan setelah sholat Jumat 2 rakaat, juga muttafaqun alaih sahih, itu dilakukan di rumah. Mungkin kita lebih jelas lagi yang sudah pernah kami sampaikan, rumahnya Nabi itu jejer sama masjid. Seperti maaf saja tempat wudhu kita ini rumahnya masjid, rumahnya Nabi. Nabi masjidnya ini. Jadi persis jejer. Sehingga setelah kita lihat keterangan hadis ini, yang pertama tadi yang 4 ada keterangan Nabi setelah sholat Jumat, kemudian dia merubah posisi sholat 2 rakaat, merubah posisi lagi sholat 2 rakaat. Berarti itu dilakukan di masjid, belum kondur. Tapi hadis yang menyebutkan 2 rakaat tadi, Nabi sudah kondur dan sudah di rumahnya melakukan sholat 2 rakaat. Jazakallah. Melakukan 2 rakaat. Ikhwanul kiram rahimakumullah, kita lanjut tentang sholat ini tadi. Sholat Jumat sering diistilahkan pengganti dari zuhur. Itu para fuqaha menentang tentang itu.
Sholat Jumat bukan pengganti duhur. Jumat adalah sholat yang memang ditetapkan Allah, dan itu berlaku untuk kita kaum muslimin yang kemarin sudah kita bacakan hadisnya, kecuali 4 orang yang dibebaskan untuk tidak sholat Jumat. Di hari Jumat ada perintah sholat Jumat wajib, ya, wajibun ala muslimin, jadi wajib untuk muslim, ya, kecuali 4 orang. Yaitu yang pertama, mamluku, hamba sahaya tidak dikenakan wajib. Perempuan, anak yang di bawah katakan balita lah, anak belum balik. Lalu kemudian musafir. Ya. Ini yang kita harus pegang tentang dalil ini, bahwasanya 4 ini tidak terkena wajib, tapi bukan dilarang. Ya, tidak wajib bukan berarti otomatis dilarang, tidak. Ya. Ikhwanul kiram rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Jadi itu tadi saya menyinggung masalah kalau ada orang sholat, kita mestinya kondisikan di sekitar orang yang sedang sholat itu tenang. Tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada, pokoknya omong-omong gitulah. Karena sholat ini memang luar biasa kedudukannya. Setiap hamba Allah yang sholat itu berarti dia sedang beraudensi dengan Sang Halik, sehingga kita tidak main-main dengan sholat. Sampai kalau kita keliru, lalu kemudian keliru bacaannya, ini kan ada aturannya, ya, tidak sembarang kita. Ya. Misalnya ada orang yang sholat menjadi imam misalnya, kok keliru, bagaimana cara menegurnya? Ini semua diatur di dalam fikih sholat kita. Udah pernah kita bahas. Jadi sekali lagi, lebih di dalam Jumat. Ya. Jumat sekali lagi memang sholat wajib yang dilakukan di hari Jumat, ya, kecuali 4 golongan yang artinya boleh meninggalkan sholat Jumat tadi. Ikhwanul kiram rahimakumullah, tentang tertibnya kita di hari Jumat sebelum, katakanlah kalau pakai jam ya jam 11 lah, jam 11. Ya, misalnya Jumatan sekarang 11.45, ya katakanlah jam 11, itu sudah tidak ada suara-suara lain, karena memberi kesempatan kepada jamaah yang sedang melakukan sholat nawafil itu tadi, sholat intidhar, menunggu imam. Kategori sholat itu adalah sholat mutlak. Ya. Jadi kita hormati, jangan sampai ada keributan, ada suara-suara keras, apalagi walaupun itu qiraah. Sebab hukumnya membaca, menyetel Quran itu ada. Silakan dibaca di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayatnya 204. Wa idza qara'atal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Wa idza qara'atul Qur'an, kalau dibacakan Al-Qur'an, artinya dibaca atau disetel, ya. Fastami'u, maka dengarkanlah. Fastami'u lahu, dengarkanlah itu maksudnya bacaannya. Dengarkanlah bacaan itu. Wa ansitu, dan diamlah kamu, artinya tidak membuat kegaduhan, ya. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau gaduh ya berarti tidak ada rahmat kepada kita, ya. Jadi sekali lagi perlu kita hormati orang-orang yang sedang sholat menanti imam, karena ini memang dianjurkan sekali pada kita kaum muslimin, dan mohon datangnya jangan ngepas, ya. Memang itu dipasang jam itu, tapi bukan berarti untuk ngepas, gitu, ya. Itu dipasang supaya
Lalu kemudian apakah membaca Quran boleh? Boleh. Cuma jangan sampai antara sholat dengan membaca Quran keras-kerasan itu bacaan Qurannya. Ya. Misalnya kalau sholatnya di depan, ya kita yang membaca Quran di serambi ya berapa. Ya kan? Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, silakan dilanjut dengan pertanyaan. Masih ada waktu 14 menit. Jika ada pertanyaan, masih ada Pak Jujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwa sebelum COVID naik ke atas mimbar pada hari Jumat, waktu Jumat, itu kan ada sholat tahiyatul masjid dan sholat mutlak. Dan bagaimana kalau ada orang yang menghimbau untuk sholat sunnah Jumat? Apakah kita ikuti atau tidak? Itu satu pertanyaan. Yang kedua adalah bagaimana kalau umpama imam itu batal tapi pas sujud, bagaimana cara kita untuk menggantinya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi tadi kami sudah jelaskan sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah, lalu Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang khusus masalah Jumat. Fatwa tentang ini juga fatwa-fatwa dari Imam Malik tentang Jumat. Kita jumpai mereka sepakat tidak ada qobliyah Jumat. Ya. Ada hadisnya ada, tapi lemah betul. Yang ada adalah itu tadi, sholat mutlak, sholat untuk menanti imam yang menyebut intidor kita. Ya. Adanya Nabi, sholatlah kamu dengan sholat 2 rakaat yang ringan dan sampai khotib naik ke mimbar. Sama dengan tahiyatul masjid, Nabi nggak nyebut tahiyatul masjid, tapi Nabi mengatakan sholatlah kamu 2 rakaat yang ringan. Yang kita sekarang memberi merek kalau itu namanya tahiyatul masjid. Maka itu sering karena kita ngecap itu tahiyatul masjid juga orang sering bingung. Kalau di musola apa tahiyatul musola? Enggak. Ya tahiyatul masjid. Namanya kita sholat tahiyatul masjid. Masjid itu tempat sujud, musola tempat sholat. Jadi sekali lagi sholat 2 rakaat untuk tahiyatul masjid, lalu kemudian kita sholat mutlak. Kalau ada yang menganjurkan gitu karena kita menghormati pendapat orang lain, kita ya silakan yang melakukan, kita tetap melakukan tapi melakukan dengan niat yang lain, yaitu sholat mutlak tadi. Yang kedua tentang batalnya imam waktu sujud. Ya kemudian dia bangun untuk bergeser, otomatis kita tahu, ya. Yang paling dekat dengan imam mesti tahu, ya. Jadi kita sholat kan tidak boleh memejamkan mata, ya Pak. Kalau memejamkan mata nanti imamnya tidak di tempat, malah kita tidak tahu, ya. Jadi tidak memejamkan mata. Imamnya jatuh kita tahu, ya, dan seterusnya. Bagaimana kalau imamnya jatuh? Ini sering kadang-kadang kita juga sama dengan batal tadi. Jangan cuek, ya. Kalau jatuh karena sakit atau mungkin naudzubillah min dzalik, cuma naudzubillah diserang orang, kita boleh membela, ya. Ya, salah 1-2 yang membatalkan untuk menolong, tapi tidak batal semua, ya. Tapi jangan terus dicuekin. Kita kan sedang sholat, imam kita jatuh, mungkin kena serangan jantung, jorna ora apa-apa, kita enggak boleh, ya kita tolong, ya. Sama dengan ada binatang buas datang, kita boleh membatalkan sholat. Kita sedang sholat, tahu-tahu datang ular berbisa atau kepala jengking, kita tetap sujud, ya kecokot, ya. Jadi sekali lagi batalkan sholat kita untuk mengamankan, ya.
Tapi kalau cuma semut ya ndak. Nggih, ngaten. Jadi berdiri dulu supaya tahu dan kita geser dari tempatnya. Imam jangan duduk, ya. Sebab kalau duduk nanti malah di subhanallah, subhanallah. Nah, ya. Malah darani salah padahal kene aku batal ya. Dan tidak perlu memerintah kepada yang di belakang. Misalnya yang di belakang imam Pak Edi ganti ya. Oh, enggak perlu nggih. Malah kok Pak Edi ini jawab nggih. Serat hati gitu. Jadi enggak usah. Pokoknya pakai kode itu tadi, kalau dia bergeser dari tempatnya berarti batal. Apalagi kalau pengimaman kita ada pintunya seperti ini, langsung bisa beliaunya keluar, nanti dia berjamaah dengan kita, wudu jadi makmum. Ngaten nggih? Jadi yang penting itu tadi memberitahunya dengan cara geser. Kita yang paling dekat yang di belakang imam, yang di sini ditulis wakil imam, itu tahu, oh imamnya batal, maju. Kalau sudah sujud ya kita bangun, misalnya waktunya bangun. Kalau duduk di antara sujud ya kita lakukan duduk di antara sujud. Artinya Pak, meneruskan pekerjaan atau bacaan imam. Bagaimana kalau imamnya batal di tengah membaca surat? Kita maju, kita teruskan kalau kita hafal juga. Kita teruskan. Kalau enggak, kita ganti suratnya. Kita ganti suratnya menurut yang paham kita. Beliaunya membaca Al-Baqarah, wah panjang. Begitu kita ganti Qul huwallahu ahad, enggak apa-apa lah, kita bisanya gitu. Tapi yang jelas kita mengganti, lalu tidak ada kegaduhan, tetap baik kecuali tadi itu. Ngaten Pak, nggih. Ada pertanyaan lagi? Ibu, ada. Ibu ada pertanyaan kok yang di sebelah kanan? Ada? Betul? Yang di belakang? Ora wajib. Namanya saya bisa satu jelas. Jika tidak ada pertanyaan, waktunya masih sebenarnya masih mungkin kami tambahkan, ini pernah terjadi di Kebumen, jadi perlu kami luruskan. Sehabis khotib berkhutbah, itu tidak boleh ada kegiatan apapun, bicara apapun. Maka itu khotib menggunakan bahasanya dua. Misalnya setelah rampung dia berdoa langsung wa aqimis shalah, atau bacaan yang lain wala dzikrullahi akbar. Artinya enggak ada perbuatan lain kecuali sholat. Jangan sampai ada pengumuman. Ini terjadi di Kebumen, malah sing ngumumaken imame dhewek. Nggih. Jadi begitu wa aqimis shalah langsung balik. Bapak-bapak, nyuwun pangapunten, mangke setelah ini kita akan sholat jenazah nggih. Wah, itu enggak boleh. Nggih, enggak boleh ada pengumuman. Pengumumannya tadi sebelum khotib naik mimbar kita boleh. Kan waktunya sholat itu tidak harus persis banget nggih. Misalnya sebelum khotib naik mimbar karena jam 11 berapa sekarang? 11.45 lah nggih. 11.45 zuhur. Misalnya ya kita umumkan enggak apa-apa. Pengumuman besok ini atau gini nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus khotib naik mimbar. Lalu kemudian selesai khutbah wala dzikrullah wa akbar, langsung kita sholat. Habis sholat boleh kita ambil corong, maaf bapak-bapak ini ada sholat jenazah, siapa yang mau, itu boleh. Intinya tadi habis khotib menaik mimbar sampai sholat nggak ada kegiatan lain kecuali ya urut-urutannya itu rukun kok, ya rukunnya Jumat. Jadi jangan sampai dirubah. Ini tambahan dari kami ya. Lalu masalah bacaan Jumat, bacaan surat di Jumat itu tidak mengharuskan. Tapi nanti kita akan sampai kepada pembelajaran itu. Tapi kita singgung saja, tidak ada keharusan membaca yang demikian. Itu Nabi sering membaca itu di Idul Fitri, Idul Adha, ya.
Lalu kemudian di Jumat, tapi tidak berarti keharusan. Ya. Malah Nabi berpesan di dalam satu hadisnya, pendekkan khutbahmu, panjangkan sholatmu. Artinya lebih diutamakan sholat yang panjang ya, daripada khutbah yang panjang. Khutbah Jumat itu kan khutbah hari raya mingguan, ya pekanan. Jadi Jumat ini sama Jumat itu, di tengah-tengah hari Jumat itu ada permasalahan umat Islam, itu yang kita garap. Ya. Ini kepada para khotib mohon untuk bisa supaya kita segar. Orang pulang Jumatan ditanya sama yang di rumah, Pak, khutbahnya apa? Mbuh kan dawa banget, ya. Jadi jangan yang simple, yang bisa disimpulkan, yang bisa dibawa pulang lah, ya. Sholatnya yang panjang. Ya. Kalau bicara tentang sholat harian, Nabi yang paling panjang adalah sholat subuh, ya. Lalu kemudian turun duhur, turun asar, gitu. Lalu kemudian sholat maghrib mulainya lebih panjang lagi, sholat isya panjang lagi, ya. Jadi sholat isya dan subuh yang paling panjang. Demikian tambahan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Pernah ada khotib di tempat kita, nggak usah kita sebut namanya yang sudah, syaitu Allah maghfir lahu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahannya karena orangnya baik. Itu sampai-sampai mic-nya dingkluk, dulu ada mic yang kayak Laratelo, langsung dingkluk. Itu tidak dibetulkan. Dia sedang khutbah, jadi suaranya hilang, mic-nya jungkel. Ya. Karena dia prinsip lago, tidak. Karena kita menggunakan dalilnya sunnah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah, Nabi perintah kepada orang lain, jangan duduk, dirikan rakaatain. Kan berarti Nabi tidak bicara khutbah, ya orang lain suruh bangun, kamu bangun, gum salah rakaatain. Itu berarti Nabi tidak lago. Sekali lagi, lalu Nabi pernah membenarkan membaguskan serbannya, membetulkan kedudukan serbannya. Ya. Lalu Nabi pernah memegang, dulu belum ada tongkat, urut-urutannya dulu Nabi itu kalau khutbah awal-awal pertama itu semende di pohon, karena masjidnya di latar. Ya. Jadi masjidnya tidak seperti kita, itu ada pohon satu, pohon itu lalu untuk sendepel Nabi lah itu. Jadi Nabi sendepelan, kemudian khutbah. Lama-lama mihrabnya dipindah, perubahan dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Lah sedang itu pohonnya otomatis tidak jadi mimbar, pohon masih temancep, gitu. Terus kita pindah. Itu Nabi menggunakan tongkat, dan tongkat itu bukan merupakan sunnah yang muakid. Artinya sunnah yang harus diikuti. Itu hanya sekedar memegang tongkat itu supaya lebih baik lah gitu, nggih. Sama dengan tongkat komando tentara, mon jane orang nggawa tongkat ya ora apa-apa lah, nggih. Tapi karena ini memang untuk lebih. Lah, kemudian setelah tongkat pergi, Nabi menggunakan mihrab. Mihrabnya naik, malahan meniru mihrab yang ada di Baitul Maqdis. Jadi undak-undakan naik. Lama-lama undak-undakannya dikurangi. Ya. Mihrab yang undak-undakan itu terkenal dengan nama mihrab Ibrahim. Ya. Rupanya Nabi Allah Ibrahim yang pertama kali membuat mihrab undak-undakan dhuwur. Lah kenapa? Supaya bisa dilihat jamaahnya, karena dulu tidak ada mic. Ya. Jadi naik dhuwur kan, wah kayak seperti sekarang lah, kalau mau demonstrasi itu bangsa kan harus pidato munggah main keton lah gitu. Itu dulu. Sekarang sudah enggak.
Jadi ada beberapa sunnah yang dianjurkan untuk diikuti, ada sunnah yang tidak dianjurkan untuk diikuti. Cuma kita ngerti bahwa itu dilakukan Nabi. Ya satu contoh, Nabi itu nikah, ya, itu di dalam tarikh dikatakan 9 kali. Bukan menghimpun wanita 9, enggak. Pernah menikah sampai 9 kali, bahkan dalam hadis yang lain 11. Tapi ini bukan sunnah nggih. Nek urung ping 9 ora mandeg mboten nggih. Nggih. Jadi bukan sunnah. Artinya Nabi melakukan itu, nggih. Iya. Sama dengan perangnya. Perangnya Nabi pakai pedang, nggih. Sekarang kita perang enggak boleh pakai pedang. Kalau pakai pedang keok disit, nggih. Jadi sekali lagi yuk pahami tentang hadis sunnah. Mana itu sunnah yang mengharuskan kita, seperti tentang sholatnya, bacaannya sholatnya, gerakannya sholatnya, itu semuanya harus ditiru karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Kesimpulannya tadi, memegang mic, membetulkan mic tidak lawak. Ngaten. Matur nuwun, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.